Sudah, Kak. Oke, selamat pagi semuanya. Di sesi hari Sabtu pagi ini, kita akan belajar gimana sih tips and triknya sosial media. Kayak nanti kita akan coba bersama-sama beberapa website yang biasa aku gunain untuk membuat sebuah konten. Website ini sangat membantu teman-teman, cuman perlu digarisbawahi lagi, diingat lagi bahwa website ini hanya penolong aja, membantu analisa kita, cuman untuk keputusan akhir nanti, ide-ide konten, kreativitas teman-teman harus eh, tetap diutamakan ya teman-teman. Jadi jangan mengandalkan website-website ini saja, cuman teman-teman harus punya rasa kreativitas lah dalam pembuatan konten. Jadi sama-sama jalan antara ide teman-teman dan juga websitenya bisa diperbantukan sehingga bisa menciptakan konten yang lebih bagus gitu teman-teman. Sudah berubah slide saya? Belum, Oh, belum. belum. Oke, sebentar saya share screen ulang dulu. Sudah muncul teman-teman? Udah pas. Oke, sip. Jadi eh, kita tahu bahwa kalau sosial media itu sekarang tuh sudah semua orang pasti menggunakan sosial media, entah itu untuk berkomunikasi, ataupun kita untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya, ataupun kita juga membuat pertemanan baru di sosial media, mungkin seperti itu. Dan seperti yang aku bilang tadi, di sesi ini kita akan praktek bersama-sama cara penggunaan aplikasi ataupun website-website yang sering aku gunain dalam proses pembuatan konten. Nah, kita eh, kita nanti akan membaginya ke beberapa bagian teman-teman. Ada dari mulai desain foto, lalu ada analisis, lalu juga ada bagian copywriting, terus ada eh, video juga dan lain sebagainya. Dan di awal ini, di bagian pertama, kita mulai dari desain dan foto dulu teman-teman. Jadi ini untuk ukuran desain. Nah, semisal nih nanti teman-teman kan habis ini akan belajar tentang desain ya. Habis materi ini mungkin di beberapa materi ke depan lagi teman-teman akan belajar desain. Nanti di desain ini sangat perlu teman-teman. Jadi perlu diingat ketika teman-teman nanti membuat desain, ketika sudah mungkin bekerja juga di konten sebagai konten kreator ataupun sebagai sosial media, nanti pasti ditanya teman-teman kayak, oh ukuran konten untuk story itu berapa? Misalnya di Instagram, oh ukurannya tuh 1080 kali 1920. Itu ukuran pastinya. Jadi teman-teman nanti nggak usah searching lagi ataupun cari di Google, nanti bisa lihat tabel ini ukuran-ukuran yang sering digunakan ketika dalam proses pembuatan konten, terutama di desain ya teman-teman. Nah, semisal teman-teman main di Facebook gitu. Nah, Facebook tuh biasanya ada tiga jenis foto, ada empat jenis mungkin yang bisa digunakan. Ada landscape yang mendatar memanjang gitu, lalu ada portrait. Portrait itu ukurannya yang vertikal, yang mirip persegi, cuman agak lebih panjang. Lalu ada square. Square itu yang kotak, benar-benar persegi kotak, persegi empat sisi itu, sama yang story. Story ini cerita. Dia story itu ukurannya sama kayak yang ukuran Instagram. Jadi nanti bisa ketika bikin konten, misal ingin posting di Facebook dan Instagram tentang story, itu bisa bikin satu konten aja, nanti langsung diposting ke kedua media sosial ini. Begitupun juga ke media-media sosial lainnya seperti TikTok, LinkedIn, ataupun Twitter yang sekarang berubah nama jadi X. Nah, ini adalah aplikasi yang sering aku gunakan untuk membuat desain teman-teman. Ada Canva, lalu ada Adobe. Nah, biasanya kalau Canva, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah menggunakan Canva juga, karena kalau menurutku Canva ini sangat mudah teman-teman. Jadi kita ada template atau semacam desain yang udah jadi di sana, kita tinggal memasukkan kata kunci atau kita ingin mendesain apa gitu. Terus nanti di sana akan muncul beberapa rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Dan ini
gratis dan ada juga yang berbayar. Cuman kalaupun teman-teman menggunakan yang fitur gratisnya pun juga sudah sangat-sangat bisa membantu teman-teman dalam proses desain. Dan di sebelah kanannya yang gambar B ini adalah Adobe, yaitu Adobe Illustrator dan Photoshop. Nah, biasanya kalau teman-teman ingin membuat desain yang lebih kompleks, yang lebih bagus, itu bisa menggunakan Adobe Illustrator sama Photoshop. Cuman kedua aplikasi ini berbayar teman-teman. Jadi modelnya itu berlangganan, terus dan agak ribet teman-teman karena di sini benar-benar kita harus mendesain secara manual mulai dari nol. Jadi dari mulai format ukuran desain tadi benar-benar polos, hanya putih saja. Jadi teman-teman benar-benar menuangkan ide kreativitas teman-teman di dalam Adobe Illustrator dan Photoshop. Lalu Canva sendiri nanti teman-teman akan belajar lebih dalam setelah sesi ini di besok minggu, mulai besok minggu dan seterusnya akan belajar tentang Canva karena tadi pertimbangannya adalah Canva merupakan eh, sangat mudah untuk digunakan teman-teman ketika dalam proses pembuatan desain dan Canva pun sendiri juga update terakhir pun juga kita juga bisa menggunakan AI di Canva. Jadi teman-teman bisa ketika bingung mau bikin desain yang seperti apa, tinggal minta bantuan ke AI juga bisa seperti ini. Dan eh, eh, selanjutnya mungkin ini ada perbandingan dari aplikasi Canva dan Adobe Illustrator, teman-teman. Jadi yang dari kemudahan penggunanya sendiri, kalau Canva tadi dia sangat user friendly ataupun kita sangat mudah dalam menggunakan antarmuka desainnya yang di Canva itu sangat simple teman-teman. Jadi sangat nyaman untuk dipelajari dan untuk Adobe Illustrator sendiri lebih kompleks. Jadi dia membutuhkan waktu sendiri untuk teman-teman belajar. Biasanya aku kalau pakai Adobe semisal bingung gitu bisa pakai di YouTube, teman-teman bisa cari, mungkin ada step by step-nya di YouTube, itu banyak sekali teman-teman bisa cari di sana. Dan untuk harganya sendiri itu, aku kalau pakai Canva yang berbayar, itu biasanya per bulannya 95.000. Cuman eh, kalau teman-teman pernah cari, mungkin di e-commerce ataupun di Instagram itu ada yang jual jasa Canva, itu lebih murah teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa, modelannya sih mereka bisa join di dalam satu tim gitu. Jadi nanti teman-teman akan join di dalam sebuah tim, itu harganya lebih murah. Cuman nanti kelemahannya eh, desainnya nanti bisa kehapus teman-teman. Gitu. Nah kalau Adobe Illustrator, kalau Adobe ini dia agak lumayan mahal, sekitar 260-an ribu per bulannya. Untuk desainnya sendiri, kalau Canva itu biasanya akan lebih cocok itu untuk penggunaan seperti poster, lalu infografis. Infografis itu misalnya kalau teman-teman lihat sebuah poster panjang itu ada alur ceritanya, semisal gimana kalau dulu waktu COVID teman-teman pasti pasti nggak ya ada gimana step by step cara mencuci tangan yang bersih, itu yang dinamakan infografis. Dari ada satunya apa, lalu proses kedua apa, ketiga apa, seperti itu. Lalu juga pembuatan konten-konten media sosial, teman-teman. Konten-konten media sosial itu seperti konten-konten yang akan teman-teman nanti posting di Instagram ataupun di TikTok ataupun di Facebook, dan juga untuk presentasi. Dan untuk presentasi-presentasi yang kita pelajari, yang udah kita pelajari ini, aku membuatnya di Canva, teman-teman. Jadi sangat-sangat membantu Canva itu. Kalau untuk Adobe Illustrator itu lebih ke vektor kompleks. Maksudnya gimana? Jadi vektor kompleks itu dia kita harus paham basic desain yang benar-benar harus paham gitu teman-teman. Jadi di Canva itu mudahnya ketika kita ingin membuat misal nih konten ukuran kotak yang 4 kali 4 misalnya gitu, yang benar-benar kotak. Itu ada di Canva, kita tinggal tulis saja Instagram post gitu, misalnya Instagram post nanti ada muncul beberapa referensi ukuran. Nah, kalau di
Adobe Illustrator nih kita harus benar-benar menghafal teman-teman ukurannya tadi yang aku sebutin di awal. Misal ukuran Instagram post kotak itu berapa ukurannya. Jadi kita harus memasukkan secara satu-satu gitu. Dan biasanya eh, ini digunakan untuk pembuatan logo, Illustrator, lalu icon-icon, lalu desain web seperti itu karena kalau di Canva itu ketika kita membuat sebuah logo biasanya akan kesannya desainnya akan dilihat tuh umum banget atau masih general atau masih istilahnya basic lah, belum secara kompleks itu. Cuman kalau di Adobe kita bisa membuat benar-benar desain yang kita inginkan, yang maksudnya yang memiliki ciri khas itu sendiri teman-teman. Dan fitur kolaborasi di Canva, misalnya nih teman-teman ada sebuah tim gitu, teman-teman memimpin sebuah tim. Dan ketika proses pembuatan mungkin presentasi ataupun pembuatan konten-konten di media sosial, itu teman-teman bisa menggunakan fitur kolaborasi. Jadi dalam satu tempat kerja itu, teman-teman bisa bekerja secara bersama-sama. Cuman kalau di Adobe ini, fitur kolaborasinya sangat terbatas, teman-teman. Dan kita tidak bisa, maksudnya bekerja secara bersama-sama secara langsung. Itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang tips membuat foto produk dengan HP. Kenapa? Karena aku rasa itu sekarang ketika kita sudah tahu komponen ataupun eh, langkah-langkahnya ketika memfoto sebuah produk, walaupun dengan kamera atau dengan HP, ketika kita sudah tahu dasarnya, kemungkinan hasilnya akan lebih bagus. Cuman perlu diingat, kita harus terus berlatih teman-teman, nggak bisa hanya sekali foto langsung, oh hasilnya bagus. Itu kita perlu berlatih agar bisa menciptakan komposisi foto yang bagus tuh seperti apa. Nah, di sini aku memberikan beberapa tips. Aku mulai dari pencahayaan dulu. Jadi, ketika teman-teman memfoto sebuah produk, itu biasanya aku saranin fotonya itu ketika foto di luar ya teman-teman, ketika foto di luar ruangan gitu, aku kasih tips biasanya fotonya di pagi ataupun di sore teman-teman. Jangan foto di jam 12 siang. Selain panas, itu juga ketika matahari posisinya di atas itu biasanya akan menyebabkan bayangan bayangan kita tuh akan semakin tajam dan itu biasanya bikin foto semakin jelek teman-teman. Jadi diusahakan di pagi hari ketika ya mungkin jam-jam 8 sampai jam 10 maksimal jam 11. Lalu di sore hari itu ketika mulai jam 3 ke bawah teman-teman. Itu cahaya yang bagus. Lalu kalau misal foto teman-teman foto produk misalnya jual botol minum gitu kan. Nah, botol minum tuh kita bisa menggunakan model untuk fotonya ataupun kita bisa menggunakan background polos. Biasanya aku pakai background polos lalu aku edit di Canva teman-teman. Jadi di Canva itu ada fitur crop atau memotong objek itu. Jadi ketika udah di background polos di foto, semisal di tembok bisa ataupun pakai kain polosan juga bisa teman-teman ataupun kertas. Aku biasanya beli kertas Manila yang gulungan itu yang warna-warni mungkin itu dijadikan sebagai background foto yang polos. Nanti ketika memang hasil fotonya udah bagus nih, semisal pakai tembok udah bagus, sudah cukup bagus, temboknya bersih, polos, itu bisa digunakan langsung. Cuman kalau memang butuh editing, temboknya masih misalnya ada bintik-bintik hitam ataupun ada yang lupas, itu bisa diedit di Canva tadi. Jadi ada fitur cropping atau pemotongan objek gitu, kita potong objeknya, lalu kita tempel ke background-nya. Mungkin di sesi Canva nanti akan dijelasin prosesnya gimana gitu. Dan semisal teman-teman fotonya di dalam ruangan nih, tadi kan di luar ruangan, kita menghindari jam 12, lalu di dalam ruangan itu sendiri, teman-teman bisa menggunakan lampu tambahan ketika lampunya memang dirasa tidak cukup terang, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan ring light, kalau teman-teman tahu itu ring light itu yang lampu bulat. Lampu yang bulat itu biasanya di Shopee, di TikTok itu juga ada teman-teman. Lampu yang bentuknya bulat ataupun teman-teman bisa menambahkan lampu yang bisa menunjang untuk foto. Jadi diusahakan tetap
terang di dalam ruangan teman-teman. Nah, lalu eh, komponen kedua adalah komposisi. Komposisi itu pembagian foto itu, maksudnya gini, bagian foto itu yang bagus, objeknya harus diletakkan di sebelah mana gitu gampangnya. Nah, di sini ada nama komposisi yang namanya itu aturan sepertiga. Jadi maksudnya gimana aturan sepertiga? Aturan sepertiga itu teman-teman nanti ketika foto pakai HP kan ada di layarnya itu ada foto yang eh, tampilan fotonya. Itu teman-teman bagi ada dua garis horizontal sama dua garis vertikal. Jadi nanti ada kebagi ke dalam ada 9 kotak gitu teman-teman. Dan nanti foto usahakan objek itu diletakkan di persimpangan fotonya, persimpangan garisnya gitu, persimpangan garis antara vertikal dan horizontal. Nanti ada contohnya di sini teman-teman. Lalu hindari latar belakang yang ramai atau mengganggu fokus si produk. Misal teman-teman menjual produk yang kecil nih, misalnya gelas. Gelas kan ukurannya biasanya kecil ya teman-teman. Namun kalau teman-teman foto di tempat rame, itu malah fokusnya nanti bukan ke gelasnya, jadi malah ke orang-orang yang di sekitarnya. Jadi kalau misal produk teman-teman kecil, usahakan cari foto yang background-nya itu jangan terlalu rame, yang minimalis. Cuman kalau misal produknya teman-teman produk baju ataupun produk sepatu misalnya gitu, teman-teman bisa menggunakan di tempat ramai. Jadi ibaratnya kita membuat persepsi atau pikiran ketika followers teman-teman melihat foto produknya itu nanti dia ada rasa membayangkan, oh gini ya gambarannya ketika aku pakai semisal pakai baju olahraga gitu. Oh gini ya ketika aku pakai sepatu olahraga misalnya gitu teman-teman. Jadi kalau memang produknya berukuran besar itu boleh banget kita foto di tempat ramai agar maksudnya biar perbandingan antara produk dengan background itu tidak jatuh ataupun tidak jomplang atau tidak berbeda jauh gitu teman-teman. Nah, kalau produknya kecil, usahakan background-nya juga seminimalis mungkin teman-teman. Jadi hindari tempat-tempat ramai, tadi usahakan background-nya yang polos itu bisa digunakan juga. Dan yang ketiga adalah hindari terlalu banyak ruang kosong di sekitar produk. Jadi jangan hanya foto produknya aja, tapi coba untuk teman-teman bisa menambahkan beberapa aksesoris-aksesoris di sekitar produk, asalkan jangan sampai menghilangkan fokus produknya tadi, teman-teman. Gitu. Nah, lalu komponen ketiga adalah pengeditan. Nah, pengeditan ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang bisa di-download di HP. Itu biasanya aku menggunakan Snapseed, VSCO, dan juga Adobe Lightroom. Kalau di Snapseed itu kita benar-benar bisa mengedit sesuai keinginan kita. Kita bisa menambahkan terang gelapnya, lalu bisa menambahkan kontrasnya atau ketajamannya dan lain sebagainya. Cuman kalau di VSCO itu kita udah ada eh, editing, jadi ada semacam efeknya secara langsung. Jadi teman-teman tinggal pilih-pilih efek yang ingin teman-teman pakai, lalu tinggal di save atau disimpan di foto galeri teman-teman. Kalau di Adobe Lightroom ini sama seperti Snapseed, dia lebih manual lah istilahnya gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal editing sesuai keinginan teman-teman. Jadi dia tidak ada template ataupun efek editing yang langsung jadi. Ada beberapa, cuman itu sangat basic teman-teman. Nanti teman-teman bisa menggunakannya juga. Cuman kalau teman-teman ingin uh, pakai editing yang sudah langsung jadi itu mereka jual juga di Adobe Lightroom namanya preset teman-teman. Kalau teman-teman nanti cari di Shopee itu juga banyak yang jual preset-preset tentang Lightroom. Dan pastikan juga nanti fotonya itu ketika dalam proses editing fotonya harus disesuaikan apakah masih miring atau enggak atau sudah lurus, lalu juga apakah sudah cukup terang ataupun masih gelap, itu teman-teman juga harus ngecek. Dan juga eh, gunakan filter-filter tadi atau efek-efek foto tadi secukupnya saja teman-teman, jangan sampai
mengubah tampilan dari si produknya tadi. Nah, takutnya itu ketika teman-teman mengedit terlalu berlebihan, misal teman-teman jual baju, teman-teman mengedit terlalu berlebihan, nanti ketika customer teman-teman atau followers teman-teman melihat itu, ketika barang sudah sampai ke mereka, nanti mereka pasti akan komplain kok kenapa yang digambar sama yang di produk tuh beda gitu kan. Usahakan jangan terlalu berlebihan dalam mengedit sebuah foto, nanti takutnya akan menimbulkan komplain di customer-nya gitu. Nah, tadi ada beberapa tips tambahan juga teman-teman yang tadi aku sebutin. Teman-teman bisa menggunakan properti tambahan untuk menarik perhatian si foto itu sendiri. Lalu bisa menggunakan model juga kalau memang produknya itu dirasa cocok untuk menggunakan model. Misalnya teman-teman menjual baju, pasti ada foto yang polosan untuk melihat detail bajunya seperti apa, dan mungkin ada juga foto yang menggunakan model. Jadi si customer akan ada gambaran nih ketika aku membeli baju teman-teman itu pas dipakai seperti apa. Jadi lebih ada gambaran. Nah, yang terakhir adalah teman-teman bisa menggunakan tripod untuk foto untuk HP gitu. Jadi semacam dulu sebutannya mungkin pakai tongsis juga bisa, ataupun tripod yang kecil itu sekarang juga sudah ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa ketika foto sekarang masih sering goyang fotonya, itu bisa menggunakan tripod sebagai pegangan agar foto tidak goyang. Jadi lebih lebih fokus fotonya gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk sering berlatih teman-teman, karena dalam proses foto ini juga teman-teman harus tahu atau sering berlatih agar bisa tahu eh, posisi yang pas di mana, cahaya yang bagus itu seperti apa gitu, teman. Nah, ini yang aku maksud tadi aturan sepertiga itu. Jadi ketika teman-teman buka kameranya itu, kamera HP teman-teman, nanti ada muncul garis seperti ini. Nanti teman-teman membaginya dua garis vertikal, dua garis horizontal, lalu dibagi ke 9, ada 9 bagian, 1, 3, 3, 3. Nah, dari 9 ini, teman-teman, eh, riset yang aku cari itu menemukan bahwa ketika produk teman-teman itu diletakkan di sini, di sebelah kiri atas, itu 41% itu kebanyakan orang melihat pertama kali di posisi situ, teman-teman. Dan di sebelah kanan atas ini sebesar 20% orang ketika teman-teman meletakkan di sana, kemungkinan besar orang itu akan melihat sekitar 20% produk teman-teman di situ. Lalu ketika peletakannya di bawah sini, itu 25%, dan di sebelah kanan bawah adalah 14%. Kenapa seperti ini? Mungkin karena asumsiku teman-teman, ini merupakan psikologis ya. Jadi psikologis ketika kita menulis pun sama ya teman-teman, dari kiri ke kanan. Ketika kita membaca pun juga dari kiri ke kanan. Pasti otomatis kita akan melihat sebuah foto itu dimulai dari kiri ke kanan lalu ke bawah. Seperti ular gitulah. Itu merupakan satu efek psikologis yang memang sudah ada, dan teman-teman harus menerapkannya menggunakan aturan sepertiga ini ke dalam proses pembuatan foto itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di foto ini kan ada foto burung nih, ada foto burung yang diletakkan di sebelah kiri atas dan di kiri bawah. Kenapa di kiri tadi? Agar ketika orang melihat fotonya itu, dia akan melihat dari kiri. Oh, foto burung nih, ketika diletakkan di sebelah kanan ini memang bagus teman-teman, cuman akan terasa aneh karena orang akan membaca atau melihat fotonya itu dari sebelah kiri itu sendiri. Dan seperti contoh lagi yang di B ini, dia meletakkan eh, produk Apple atau iPhone gitu teman-teman. Ini dia menjual iPad, itu dia meletakkan produknya di sebelah kiri. Jadi foto iPad-nya di sebelah bagian kiri, lalu ada copywriting-nya di sebelah kanan. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ada perbandingan antara gambar iPad atau iPad ini dengan tulisan ini, lebih besar iPad daripada tulisan, agar orang tuh melihat pertama, oh ini Apple jual iPad gitu, jual misal laptop gitu ya.
Apple jual laptop nih, tentang apa sih? Oh, dia peluncuran produk baru nih, harganya berapa? Lalu call to action-nya di sini ada buy atau beli. Jadi di sini dia sudah menerapkan aturan sepertiga tadi. Jadi di sini dia meletakkan foto di sebelah kiri yang paling banyak dilihat persentasenya, dan di sebelah kanan ini meletakkan tulisan ataupun copywriting tentang produknya itu sendiri. Dan perlu diingat juga bahwa foto sama tulisan diusahakan jangan sama, jadi pilih salah satu agar komposisinya itu pas. Nah, terus gimana sih proses pembuatan logo, teman-teman? Kan banyak ya kalau kita bisnis terus kita bingung nih mau bikin logo yang seperti apa atau referensinya gimana. Ini ada satu website yang bernama Brandmark, atau kurang R di sini. Jadi namanya brandmark.io. Nanti teman-teman bisa menggunakan atau kita coba bersama-sama di sini. Jadi di sini sangat-sangat membantu teman-teman ketika teman-teman ingin membuat sebuah logo, itu banyak sekali referensi-referensi yang bisa digunakan di website brandmark.io ini. Jadi nanti ketika teman-teman sudah masuk ke websitenya, itu akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan pertama ada brand name-nya. Brand name-nya tuh teman-teman bisa mengisikan nama bisnis teman-teman dan slogannya. Nah, di sini misalnya aku menjual sebuah dendeng gitu ya, dendeng balado gitu. Nama produkku adalah dibaladoin. Gitu. Ketika aku memasukkan nama nama bisnisku dibaladoin itu ke dalam tabel yang atas atau kolom yang atas ini, lalu slogannya adalah pedasnya nendang. Nah, kita udah masukin, lalu pilih selanjutnya itu muncul brand keywords. Brand keywords itu eh, maksudnya adalah kata-kata yang menggambarkan bisnis teman-teman. Misalnya di sini aku nyebutin spicy atau pedas, lalu food, lalu Indonesian kuliner atau kuliner Indonesia, lalu dari Padang, lalu dari balado, lalu Sumatera. Jadi kata-kata apa yang memang relate dengan atau yang menggambarkan bisnis teman-teman. Nah, setelah itu nanti pilih nih warna yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya aku ingin warna yang pastel atau warna-warna yang ringan atau yang tidak terlalu mencolok gitu. Ataupun aku ingin warna-warna yang bisa dilihat orang itu langsung bisa ngeh gitu. Misalnya warna-warna mencolok yang merah, biru terang, lalu hitam gitu-gitu. Nanti teman-teman bisa memilih warnanya, lalu tinggal klik tombol selanjutnya itu akan muncul beberapa referensi logo. Misalnya seperti ini teman-teman. Ini udah ini adalah beberapa logo yang diberikan oleh websitenya ini ke aku gitu. Jadi ada namanya, lalu ada tagline-nya, ada logo cabai di sini, warnanya sesuai yang dipilih teman-teman nanti, ada beberapa warna yang teman-teman bisa jadikan sebagai referensi. Nah, mungkin kita coba bersama-sama ya teman-teman. Ini kita buka websitenya, tadi brandmark.io, misalnya kita, bisnis kita adalah namanya Ramadan, kita jual baju Lebaran gitu ya, semisal ataupun sorry, kita jualan kue Lebaran misalnya, berarti misal namanya Ramadan Cake. Slogannya, ada yang mau mengusulkan slogannya apa teman-teman? Kita jualan produk roti nastar misalnya, roti putri salju Lebaran. Kira-kira teman-teman ada ide nggak slogannya apa yang cocok? Ada yang mau ngasih ide teman-teman? Ide yang cocok apa? Atau misal teman-teman punya bisnis apa nih? Kita bisa pakai bersama-sama sebagai contoh. Ada yang mau mencoba?
Ada yang mencoba, ada yang mau mencoba teman-teman di sini? Kalau kue ulang tahun, Kak, Kue ulang tahun ya, coba. Namanya apa, Kak? Kita bisa kasih nama apa nih? cake birthday. Cake birthday eh, by Asni, kayak gitu. Lalu apa nih Kak slogannya? Hmm, biasanya kalau saya posting, biasanya slogannya apa? Puas di mulut. Wah, Tapi, oh iya, manis dan puas di mulut. Ya. uh, Nah, di mulut. Oke. Nah, ketika teman-teman udah memasukkan ini, klik ini teman-teman yang tanda panah ini. Kita klik tanda panah, kita masukkan kata kuncinya. Kata kuncinya tadi kan kita menjual kue ulang tahun. Kita masukkan kue, lalu eh, birthday ataupun ulang tahun. Terus cake manis. Lalu mungkin ini aja. Jadi ada manis atau sweet. Ini beberapa kata kunci misalnya gitu ya, kata kunci yang kita gunakan. Nah, lalu kita klik lagi teman-teman next. Nah, kira-kira kakak mau pakai yang warna apa kak? Yang pastel ataupun yang kontras ataupun yang simple? Biasanya kalau kita jualan roti itu kan warna-warnanya warna-warna yang terang, yang soft gitu ya, atau yang lembut gitu. Udah keganti belum ya teman-teman slide-nya? belum nanti, Oh, Kak. belum ya? Sebentar, sebentar. Kalau ini sudah? Udah. Nah, tadi aku mundur sebelumnya teman-teman. Jadi teman-teman eh, masukkan kata kuncinya. Semisal tadi kita jualan roti ya, kue ulang tahun, kita masukkan kue, lalu kita masukkan ulang tahun, birthday, rasanya manis, dan sebagainya. Lalu next-nya kita pilih warna nih teman-teman. Nah, karena biasanya orang jualan roti kan warna-warnanya kan warna-warna yang lembut gitu ya, yang soft, yang warna kalem gitulah. Jadi aku Ya. pilih warna yang soft pastel ini teman-teman. Teman-teman tinggal klik, nah lalu pencet selanjutnya. Nah, kita tinggal nunggu aja sampai jadi. Dan tadi ada yang teman-teman di komen, di kolom komentar, benar teman-teman, ketika teman-teman sudah ada logo, itu teman-teman bisa menggunakan logonya, atau teman-teman ketika bekerja di sebuah perusahaan, itu bisa menggunakan logo perusahaannya teman-teman. Cuman kalau memang ini bisnis yang baru mulai, teman-teman belum ada logo, bisa digunakan sebagai referensi. Dan di sini ada beberapa muncul nih teman-teman, langsung muncul rekomendasi-rekomendasi logo yang bisa teman-teman gunakan. Nah, misalnya tulisannya gini, lalu ada ataupun ini, ataupun seperti ini teman-teman. Lalu ada banyak banyak sekali logo-logo yang bisa teman-teman gunakan dan sebagai referensi misalnya mana ya yang bagus. Nah, misalnya ini nih, Cake Birthday by Asni itu. Ada namanya, lalu ada tulisannya di sini slogannya dan di sini bisa teman-teman diklik gitu ya, muncul diklik itu bisa muncul nih. Oh, ketika pakai logo ini nanti packagingnya atau tempat kemasannya itu nanti bakal seperti ini. Lalu ada pemilihan warna-warna yang bisa dijadikan teman-teman referensi nanti ketika proses pembuatan desain itu bisa menggunakan warna-warna yang ada di sini. Kode-kodenya ini perlu diingat, perlu dicatat teman-teman gitu. Nah, nanti tampilan di Facebooknya seperti ini mungkin gitu-gitu bisa digunakan dan kita tombol langsung.
Bentar, teman. Nah, misalnya nih, oh ini warna desainnya bagus, cuman warnanya aku kurang cocok nih. Nah, bisa diedit. Diedit ini teman-teman bisa ngedit tulisannya, slogannya, lalu ada iconnya misalnya di sini kok nggak ada gambar kue gitu. Misalnya kita nulis cake. Nah, akan muncul beberapa icon-icon yang bisa digunakan. Misalnya kita pakai ini nih, teman-teman. Nah, nanti muncul nih logonya di atas, apa gambarnya rotinya di atas itu juga bisa. Nah, terus layoutnya misalnya, oh kayaknya bagusan rotinya di sebelah kiri gitu. Kita bisa pencet di kiri nanti pindah ke kiri dan lain sebagainya. Dan misal nih, aku nggak tahu nih mau desain yang bagus tuh seperti apa. Teman-teman bisa klik ide tadi nanti akan muncul beberapa rekomendasi warna yang bisa teman-teman gunakan. Tuh. Dan misalnya lagi teman-teman pengen cari logo-logo yang lain itu bisa juga di sini, teman-teman. Kak, kalau bagaimana Hmm? gambar roti atau cake-nya itu diganti gambar hasil kreasi sendiri, hasil Hasil kreasi ya, hasil eh, produksi. bisa Kak, bisa. Sangat-sangat bisa. Cuman eh, kalau menurutku, kalau kita pakai foto yang langsung di dalam sebuah dijadikan logo ya Kak, itu agak kurang cocok Kak. Mungkin kita bisa digambarkan sebagai ilustrasi ataupun seperti ini. Ini maksudnya ilustrasi Kak. Jadi kita gambar sendiri. Nanti kalau foto aslinya itu bisa dijadikan di kontennya gitu. Cuman kalau memang preferensi atau Kakak merasa cukup oke, itu bisa digunakan juga sih Kak. Oh ya, Pakai linknya bahan link link setiap websitenya ini sudah ada di presentasi ya teman-teman. Nanti ketika teman-teman baca presentasinya lagi, itu ada misal website untuk pembuatan logo. Tadi kan ada tulisan brandmark.io. Itu teman-teman klik aja nanti langsung mengarah ke websitenya ini gitu. Oke, lanjut berikutnya ya teman-teman. Nah, tadi logo sudah. Nah, nanti teman-teman bisa sebentar. Teman-teman bisa praktek sendiri nanti habis ini pembuatan logo yang bagus tuh seperti apa. Lalu ini kemarin yang tanya kalau cari foto video itu di mana sih? Itu ada beberapa website, ada 4 website yang biasanya aku gunakan dalam cari foto atau video. Yang pertama ada Unsplash. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal klik aja ini Unsplash tulisan di sini nanti mengarah ke websitenya. Dan ini simple banget teman-teman. Nanti teman-teman tinggal menuliskan apa yang ingin teman-teman cari di websitenya ini nanti akan muncul beberapa rekomendasi yang free dan juga berbayar. Nanti teman-teman bisa mengunduh atau mendownload yang free gitu. Di sini ada Unsplash, lalu ada Pexels, lalu selanjutnya ada Pinterest, teman-teman ada Pinterest dan ada Freepik. Itu biasa website yang aku gunakan dalam pencarian foto ataupun video. Dan misalnya nih teman-teman, aku bingung mau bikin desain apa, butuh referensi. Teman-teman bisa menggunakan Pinterest. Gitu. Ini sangat 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 membantu dalam proses pencarian referensi desain nanti teman. Nah, sekarang ada ide konten. Biasanya kan orang bingung nih, aku punya aku jualan misalnya jasa konsultasi keuangan yang kemarin kita bahas teman-teman. Jasa konsultasi keuangan tuh apa sih yang akan aku buat sebagai ide konten? Nah, teman-teman ketika bingung, teman-teman bisa menggunakan website ini dalam proses pencarian ide konten. Yang pertama itu ada namanya Answer the Public. Nah, Answer the Public ini perlu diingat bahwa dia tidak ada fitur pencarian topik-topik dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Cuman dia bisa menargetkan lokasinya di Indonesia. Jadi maksudnya gini, ketika aku ada ide konten tentang pajak gitu ya, tentang pajak, dia akan memunculkan hasil-hasil pertanyaan-pertanyaan yang sering dicari di Indonesia
tetapi dia akan menampilkannya dalam bahasa Inggris. Nah, nanti mungkin teman-teman dari ide itu bisa ditranslate terlebih dahulu ke bahasa Indonesia, nanti baru bisa dikembangkan lah idenya. Nanti secara detail bisa teman-teman kembangkan. Ini yang pertama ada Answer the Public. Nah, Answer the Public ini dia free, teman-teman. Cuman ada limitasi itu per harinya teman-teman hanya bisa mencari 3 topik saja per hari. Nah, di hari berikutnya ada kuota lagi tiga free, jadi 3 pencarian per harinya. Cuman kalau teman-teman ingin mencari secara lebih, itu berbayar. Nah, di Answer the Public ini, dia akan mencari kata kunci yang sering dicari berdasarkan dari Google, dari YouTube, dan juga dari TikTok gitu. Dan di hasil pencariannya nanti ada pembagian-pembagian gitu, misalnya daftar-daftar pertanyaan apa yang sering dicari oleh pengguna di media sosial, lalu perbandingannya gimana, lalu kata kunci apa sih yang sering dicari, itu bisa dicari di Answer the Public. Selanjutnya ada Google Trends. Nah, kalau Google Trends ini kita bisa mencari topik ataupun tema acak atau random. Jadi misalnya nih, ini hari Sabtu. Hari Sabtu tuh apa sih yang sedang dibicarain orang-orang di Indonesia? Nah, teman-teman bisa mencari di dalam Google Trends ini. Nanti ada topik-topik, 10 topik kalau nggak salah. Ada 10 topik itu diurutkan. Jadi topik pertama tuh orang paling banyak mencari di Google itu apa? Itu bisa dijadikan sebagai referensi konten nih. Kalau misal teman-teman ingin membahas tentang seputar update berita di Indonesia yang lagi tren tuh apa, teman-teman bisa mencari melalui Google Trends ini. Dan juga di dalam Google Trends ini teman-teman bisa membandingkan 2 topik nih, misalnya tadi kita eh, akan kita kan jasa konsultasi keuangan misalnya gitu. Nah, kita memiliki topik tentang pajak dan tentang cara menabung nih, pajak dan menabung gitulah, ataupun pajak, saham, dan menabung. Dari 3 topik ini, teman-teman bisa memasukkan pajak, saham, sama menabung, itu muncul teman-teman, mana topik yang paling sering diomongin orang, itu akan muncul. Jadi, teman-teman akan bisa lebih fokus, misal, oh ternyata dari ketiga topik ini, yang banyak dibicarain orang itu adalah topik tentang menabung. Nah, mungkin teman-teman bisa membahas tentang konten-konten menabung dulu nih, gitu. Dan di Google Trends ini gratis teman-teman, tidak ada limitasinya, jadi teman-teman bisa mencari kapanpun, sebanyak apapun bisa juga di sini. Lalu yang ketiga ada Shuffle. Shuffle itu biasanya sama kita nanti memasukkan kata kunci ataupun topik atau tema yang ingin kita cari, dan enaknya di Shuffle nih teman-teman, kita hanya memasukkan 1 kata kunci, nanti akan muncul beberapa jawaban dari mesin pencarian. Jadi bukan, kalau kita misalnya nih, kalau kita pakai Google kan biasanya hanya muncul jawaban-jawaban yang ada di Google aja. Cuman kalau kita pakai Shuffle ini secara langsung, itu semua mesin pencarian akan mencari secara bersama-sama. Jadi dari Wikipedia, misalnya ada hasil akan dimunculkan, lalu dari Google, dari YouTube, dari Yahoo, dari Answer the Public pun juga akan langsung muncul secara bersamaan gitu teman-teman. Nah, kita coba satu-satu lagi. Hmm, Kita mulai dari Answer the Public dulu. Nah, ini aku saranin teman-teman membuat sebuah akun, gitu ya, sebuah akun, terus ini tampilan awalnya teman-teman. Jadi di tampilan awalnya ini nanti eh, ada pencarian yang teman-teman bisa cari di sini. Misalnya teman-teman, aku ingin mencari di Google gitu ya. Di Google topiknya tentang pajak. Nah, usahakan di sini karena dia tidak bisa atau belum bisa bahasa Indonesia, usahakan nanti topiknya itu ditranslate dulu teman-teman, atau ditranslate ke bahasa Inggris, misalnya pajak. Kita cari pajak tuh bahasa Inggrisnya tax, kita cari teks, lalu lokasinya ini teman-teman, lokasinya aku ingin mencari di Indonesia lah pastinya, di Indonesia. Lalu menggunakan bahasa Inggris.
Nanti bahasa Inggris itu ini, tunggu, bahasa Inggris. Di bahasa Inggris, nah ketika udah ada teks, lalu ini, lalu tinggal pilih search atau cari. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul teman-teman topik-topik apa sih yang sering jadi obrolan, atau ini kan question, jadi ada 147 pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam mesin pencarian, misalnya di dalam Google. Nah, di sini bisa udah dikelompokkan sih. Semisal tentang topik bagaimana, misalnya nih, bagaimana cara menghitung pajak gitu. Bagaimana mengurangi pajak penghasilan gitu. Jadi di sini sering banget orang-orang menanyakan tentang bagaimana cara, bagaimana cara, bagaimana cara. Misalnya di sini tentang eh, apa, tentang topik tentang apa. Jadi di sini misalnya ada pertanyaan eh, form ataupun dokumen-dokumen apa yang aku harus butuhkan ketika proses misalnya laporan pajak. Jadi di sini ada banyak sekali topik-topik yang bisa teman-teman cari sebagai referensi ide konten gitu teman-teman. Di sini bisa ada siapa, lalu ada eh, mengapa. Jadi teman-teman bisa cari di sini sebagai pertanyaan, ada 147 pertanyaan yang sering dicari. Lalu ada comparison ataupun perbandingan. Jadi orang tuh akan mencari apa sih di perbandingannya apa. Misalnya di sini ada pajak dan servis restoran 2024, karena kan di Bali banyak banget restoran-restoran ya teman-teman, dan biasanya ada biaya pajak untuk restoran itu biasanya orang juga banyak mencari nih di sini. Lalu tax and service berapa persen? Biasanya orang juga mencari kata kunci di sini. Lalu tax and service untuk hotel itu teman-teman bisa juga sebagai referensi topik tentang pembahasan tentang berapa sih pajak yang harus dibayarkan hotel misalnya gitu. Lalu eh, apalagi ya di sini ada banyak sekali teman-teman yang bisa teman-teman cari sebagai referensi. Lalu ini ada kata kunci yang sering digunakan oleh orang-orang. Nanti teman-teman bisa menggunakannya juga. Misalnya pembahasan tentang nih PPh satu atau pajak penghasilan misalnya gitu. Lalu ada eh, tentang semua yang berkaitan tentang pajak akan dimunculkan di sini. Cuman ini karena kita free atau kita tidak berbayar, biasanya volumenya ini atau CPC, cost per kliknya itu tidak dimunculkan teman-teman. Tapi kita bisa menggunakan kata kunci yang ada di sini sebagai referensi konten nanti. Misalnya nih, kalkulator pajak. Misalnya teman-teman menggunakan kalkulator pajak. Nah, teman-teman bisa nih menjelaskan konten cara menghitung pajak secara manual itu seperti apa. Nanti di akhir kontennya, teman-teman juga bisa menyebutkan, oh kamu juga bisa loh menggunakan fitur kalkulator yang sudah disediakan oleh Dirjen Pajak misalnya gitu. Itu juga bisa. Lalu ada banyak sekali kata kunci dari A sampai Z, itu ada semua. Nah, ini ada tax home pay itu apa? Jadi, tax home pay adalah, nah teman-teman bisa membahas juga tentang tax home pay gitu, dan lain sebagainya teman-teman. Lalu, apa lagi ya? Ini juga ada beberapa ide juga yang bisa, yang masih berhubungan dengan teks yang teman-teman bisa gunakan juga selanjutnya. Lalu kita ke Google Trends. Nah, kalau Google Trends ini nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman eh, sudah akses ke Google Trends, nanti misalnya nih, apa yang sedang trending sekarang. Teman-teman bisa klik di sini, trending now, atau trending sekarang.
Nah, ini adalah topik-topik yang ada di Indonesia yang sedang banyak dicari nih. Misalnya lagu Ibu Gita Kartini. Karena di tanggal 21 besok adalah Hari Kartini, di pencarian Google itu banyak orang yang mencari lagu Ibu Gita Kartini. Lalu mungkin di hari Jumat kemarin apa sih? Oh ternyata tentang sepak bola nih yang lagi rame. Lalu Iran juga lagi rame dibicarain. Lalu Thailand versus Arab Saudi. Lalu apa lagi ya? Di sini tentang kebaya. Mungkin karena kita akan Hari Kartini, mungkin ada topik-topik yang memang berkaitan dengan Hari Kartini. Misalnya tadi lagu, lalu kebaya, lalu ada putusan MK, ada juga hiburan nih, ada One Piece, lalu baju adat. Baju adat akan jadi topik pembicaraan juga. Nah, teman-teman juga bisa nih mencari misalnya, oh apa yang sedang trending misalnya di Australia gitu ya. Teman-teman tinggal pilih Australia, nanti akan muncul beberapa topik-topik yang sedang trending di sana tuh apa gitu. Nah, tadi misalnya nih, kita akan membandingkan dua kata kunci yang sedang trending. Dua kata kunci yang ingin kita cari gitu. Misalnya tadi tentang pajak, ini kita cari pajak ini, kita klik, lalu di sini kita bandingkan dengan saham, misalnya gitu ya. Saham, kita klik saham, lalu tentang tabungan gitu. Tabungan. Nah, dari ketiga topik ini mana sih yang paling banyak diomongin orang? Oh, ternyata topik tentang pajak tuh paling banyak diomongin orang di internet. Jadi mungkin teman-teman bisa fokus tentang pajak dan topik tabungan tuh hanya dikit nih yang diomongin di internet. Nah, ini bisa diatur juga nih teman-teman. Teman-teman ingin mencari di mana? Misalnya tadi di Indonesia ya, karena kita menyasar customer atau audiens-audiens di Indonesia. Jadi tinggal pilih Indonesia, lalu pilih nih mau berapa periode yang ingin dicari dalam waktu berapa periode, misalnya 30 hari ke belakang nih. 30 hari ke belakang, oh tetap konten pajak yang banyak diomongin orang. Yang warna biru nih teman-teman. Konten pajak banyak diomongin orang. Lalu eh, lalu ini pembagian lokasinya. Jadi dari lokasi ini tuh kita tahu bahwa pajak itu hampir diomongin ke seluruh Indonesia sebarannya gitu. Jadi kita tahu berapa persen nih misalnya di Papua. Oh ternyata di Papua tuh 66% orang ngomongin tentang pajak di sana. Jadi kita bisa menyasar wilayah mana nih yang harus kita jangkau gitu. Dan di sini kita bisa tahu nih daerah-daerah mana yang paling tertinggi. Misalnya di sini ada East Nusa Tenggara, West Sulawesi. Itu kita bisa cari juga urutan-urutan yang paling sering banyak orang cari. Dan ini lebih detailnya teman-teman, pajak tuh misalnya nih orang ngomongin pajak tuh tentang apa. Ternyata di peringkat pertama tuh orang akan mencari di Google atau sedang mencari di Google tentang potongan pajak THR 2024. Nah, mungkin di situ teman-teman bisa memberikan konten edukasi gimana sih potongan pajak THR, lalu cara hitung pajak THR, lalu tentang semuanya tentang pajak THR. Karena kita habis Lebaran mungkin orang banyak mencari juga di Google tentang potongan pajaknya kena berapa. Lalu juga ini apakah THR dipotong pajak. Ini orang-orang banyak mencari topik-topik seperti ini teman-teman. Nanti bisa dijadikan konten juga. Lalu misal nih tentang saham. Nah, tentang saham misalnya, oh ternyata di peringkat di peringkat 4 tuh orang akan berbicara tentang kapan bursa saham buka. Lalu teman-teman bisa cari juga saham timah, lalu saham Selin, dan sebagainya. Lalu harga saham TLKM atau Telkom dan sebagainya. Libur bursa saham orang juga sering mencari. Lalu untuk tabungan, kata kunci tabungan nih, eh,
ada kata kunci semisal rekomendasi tabungan anak. Nah, ini teman-teman bisa jadikan ide konten juga. Rekomendasi tabungan anak yang bagus tuh yang seperti apa gitu. Lalu ada eh, tabungan untuk anak sekolah ataupun tabungan pendidikan gitu, teman-teman bisa jadikan konten juga. Cara cek tabungan simple. Lalu ada banyak sekali yang teman-teman bisa cari di sini yang bisa dijadikan di referensi konten. Nanti ketika ingin cari topik lain, tinggal dihapus aja, remove, tinggal di remove atau dihapus terus. Nah, teman-teman bisa mencari topik-topik lainnya di sini di Google Trends dan ini gratis, teman-teman. Kita coba cek sekali lagi. Nah, ternyata mungkin nanti agak siangan teman-teman bisa cari lagi apa sih trending yang sedang viral, yang sedang banyak diomongin orang tuh tentang apa. Nanti dia akan update secara otomatis juga. Oke, tadi answer the public sudah, Google Trends sudah, lalu kita lanjut ke terakhir ada Shuffle. Nah, enaknya di Shuffle tuh seperti ini teman-teman. Jadi dia bakal langsung muncul kata kunci yang kita cari sebentar. Misalnya kita tadi cari tentang pajak gitu ya, kita tinggal ketik aja di sini pajak. Nanti akan muncul semua jawaban-jawaban yang memang teman-teman butuhkan. Misalnya nih, dari Google, itu ternyata banyak orang yang ngobrolin atau ngomongin tentang pajak UMKM, lalu pajak penghasilan Indonesia, atau pajak hiburan. Terus misalnya lagi di pencarian di Yahoo pencariannya ada kurs pajak, ada Enova pajak, dan lain sebagainya, atau lapor pajak. Lalu misalnya tadi kita kue ulang tahun. Nah, kue ulang tahun ini ternyata bisa nih kue ulang tahun kekinian, kue ulang tahun unik. Lalu apa lagi ya di sini? Bisa cari konten-konten yang lain sih teman-teman nanti pakai di Shuffle ini. Gitu. Jadi ini sangat mempermudah, kita tidak usah cari satu-satu. Oh, di Google apa ya? Di Yahoo apa ya? Di Bing apa? Jadi di dalam website ini bisa muncul semua kata kunci yang emang teman-teman ingin cari gitu. Oke, lanjut. Lalu ide konten sudah, lalu kita, nah, apa bedanya Google Trends sama Google Analytics? Kalau Google Analytics itu dia akan lebih detail dalam menjelaskan eh, beli dewa. Jadi di Google Analytics itu akan muncul kayak cost CPC-nya, berapa biayanya per volume, per kata kuncinya itu. Misalnya kata kuncinya tadi tentang pajak, jadi di pajak itu ada berapa sih orang yang akan mencarinya. Ibaratnya gitu, berapa orang yang akan mencarinya. Di dalam pencarian itu nanti akan muncul biaya per klik. Jadi ketika orang mencari kata kunci itu, kita akan membayarnya gitu lah. Dan itu kita biasanya di Google Analytics akan bidding atau kita akan istilahnya berapa nih anggaran kamu gitu. Kalau di Google Trends itu kita hanya mencari topik-topik apa yang sedang trending. Jadi kita bisa membandingkannya saja sebagai ide. Jadi tidak ada biaya per kliknya itu berapa, kita cuman tahu topik apa yang sedang trending gitu. Bedanya antara Google Trends dengan Google Analytics. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang analisis nih teman-teman. Kemarin kan kita di hari Rabu sudah belajar secara manual ya teman-teman. Secara manual kita sudah belajar dan di sini aku akan memberikan website yang
teman-teman bisa gunakan. Kalau memang manualnya sudah paham, kita bisa menggunakan website ini secara cepat gitu. Yang pertama ada Social Blade. Nah, Social Blade ini platform untuk analisis. Nah, biasanya di analisis ini kita bisa menganalisis dari berbagai macam media sosial, bukan hanya dari Instagram, tapi dari YouTube bisa, dari Twitter, TikTok, itu juga bisa. Lalu ada Plan X. Plan X ini yang kemarin ada, kalau teman-teman ingat tentang keterlibatan, berapa persen keterlibatan pengguna itu bisa dianalisis melalui Plan X yang ada tabel grafiknya kategori-kategori berapa jumlah followers, misal followers 5.000, maka kategori minimum yang dikatakan bagus keterlibatan rate-nya itu sebesar 4% gitu. Jadi di sini kita bisa cek secara otomatis melalui Plan X, lalu melalui Influx. Influx itu juga hampir mirip sama Social Blade, cuman kalau dari aku, Influx itu kita bisa tahu konten apa yang terbaik selama 10 konten terbaik yang teman-teman pernah unggah. Kalau di Social Blade itu hanya menganalisa performanya saja, tapi kontennya tidak dimunculkan di dalam analisa di Social Blade, teman-teman. Kita coba satu persatu. Nah, karena Influx ini tadi aku coba pagi masih error websitenya, nanti mungkin teman-teman bisa mencari di YouTube penggunaan Influx itu seperti apa, ataupun langsung coba sendiri, di kepo-kepoin sendiri, bisa banget. Nah, misalnya nih kita coba untuk Social Blade. Di Social Blade ini, nanti tampilannya akan seperti ini. Awalnya itu akan muncul seperti ini, teman-teman. Ketika sudah diakses, nah teman-teman bisa nih, misal, oh aku ingin mencari, menganalisa akun Instagram, atau akun Facebook, ataupun akun TikTok, atau mungkin YouTube. Misalnya Instagram nih, kita masukkan, misalnya Jokowi gitu ya, Jokowi. Ketika sudah diklik, itu akan muncul nih, oh ternyata Instagramnya Jokowi itu performanya nilainya A, berarti bagus nih teman-teman. Engagement rate-nya berapa, atau keterlibatan presentasenya berapa, sebesar 0,35%. Followersnya sekarang berapa? Oh segini. Foto ataupun konten yang sudah diupload tuh ada berapa? Ada 5.000 nih ternyata. Rata-rata likes-nya berapa? Ada 204. Lalu komennya rata-rata ada 2.000 komen untuk setiap postingan gitu. Nah, dari ini kita juga bisa tahu nih, oh ternyata Jokowi itu Instagramnya ada di posisi ke-97, teman-teman, seluruh dunia. Lalu ada juga kita bisa lihat eh, dalam 30 hari ini Jokowi ngupload konten sebanyak 67, dan ini lebih dikit dari bulan sebelumnya, turun 2% teman-teman. Dan followersnya Jokowi juga turun 19%. Kita juga bisa lihat dalam 30 terakhir, followersnya turun sebesar 19%. Nah, untuk detailnya seperti ini, teman-teman bisa cek. Misalnya, ini per harinya, ini jumlah followersnya. Jadi, kita tahu bahwa di tanggal 19 April nih, orang yang tidak berteman dengan Jokowi lagi sebanyak 1.500 orang, dan setiap hari akan bertambah-tambah berapa jumlah followers barunya. Dan ini ada media itu maksudnya konten apa yang sering di-upload Jokowi. Ada berapa banyak konten dalam per hari yang di-upload Jokowi. Jadi ini kontennya bukan hanya di foto ataupun video, mungkin di story juga itu bisa termasuk dalam konten juga. Nah, ini grafiknya, grafik pengikut followers Jokowi, kita juga bisa tahu nih. Nanti teman-teman bisa mungkin menganalisa orang lain juga bisa di sini. Untuk detail statistiknya, nah seperti ini. Ini untuk detail yang lebih dalamnya lagi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, followers Jokowi ini Instagramnya kenapa bagus? Karena perharinya dia followersnya atau pengikutnya itu naik terus, teman-teman. Jadi dia
dari dalam 1 tahun ini, 1 tahun ke belakang, followersnya terus naik, mengalami penaikan. Oke, itu tadi tentang social blade. Lalu kita coba ke plan X. Misalnya plan X, sama mungkin kita pakai Jokowi aja sebagai contoh. Nah, di Jokowi kita search, crossflow. Kita tunggu sebentar. Nah, ternyata di profil sini tuh kita bisa lihat teman-teman engagement rate-nya aja kalau di sini. Kalau teman-teman eh, bingung cari keterlibatan berapa persen, langsung aja masukin ke website ini, username Instagramnya apa, tinggal dicari, nanti muncul nih, oh ternyata 0,37%. Rata-rata interaksinya segini teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek nih, followersnya Jokowi kan lebih di sini nih. Dia Jokowi ada di posisi sini, tetapi ternyata keterlibatan interaksi dengan followersnya itu cuma 0,37. Jadi di bawah rata-rata. Seharusnya dia bisa mencapai 2,6%. Nah, ini bisa jadi bahan analisa teman-teman nih, atau tim sosial medianya Jokowi. Kenapa eh, engagement rate-nya atau keterlibatan interaksi dengan followers atau dengan audiensnya ini rendah, itu bisa dianalisa di sini teman-teman. Gitu. Ini adalah website untuk analisa. Misalnya teman-teman ingin menganalisa TikTok ataupun YouTube, nanti tinggal pilih aja TikTok, lalu masukkan username-nya siapa, nanti akan muncul data-datanya juga gitu. Oke, website sudah, analisa sudah. Lalu berikutnya tentang video. Nah, ini ada 2 aplikasi yang sering aku gunakan. Yang pertama ada CapCut dan ada InShot. Kalau ini bisa diakses di HP juga, ada aplikasi CapCut dan InShot, tapi aku paling sering pakai CapCut teman-teman. Dan CapCut ini juga bisa diakses di laptop. Kalau nanti ada teman-teman yang ingin mengedit video di laptop, bisa menggunakan CapCut juga. Kenapa aku menggunakan ini? Karena dia simple, kita bisa mengedit video dengan mudah teman-teman. Dan kalau misal teman-teman bingung editingnya seperti apa, di CapCut sendiri sudah ada template yang teman-teman bisa pakai. Jadi teman-teman tinggal mengunggah beberapa video yang ingin digunakan, nanti akan otomatis dieditin oleh CapCut gitu. Jadi enaknya di situ. Dan CapCut ini dia akan terintegrasi atau akan nyambung dengan TikTok. Jadi di TikTok itu akan muncul apa sih editing-editing yang lagi viral tuh apa. Nanti akan nyambung ke CapCut, nanti teman-teman bisa edit di CapCut, lalu bisa upload ke TikTok juga tentang konten-konten ataupun editing-editing video yang sedang viral itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ada copywriting. Nah, copywriting ini ada copy.ai. Copy.ai itu semacam ChatGPT, cuman khusus untuk copywriting aja teman-teman. Dan eh, di sini eh, kekurangannya itu dia berbayar, copy.ai. Mungkin alternatifnya itu teman-teman bisa menggunakan ChatGPT ataupun Gemini dari Google. Itu teman-teman bisa menggunakan semacam GPT itu tadi sendiri, AI. Cuman eh, teman-teman juga harus menguasai tadi basic copywriting yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ada beberapa formula kayak AIDA, lalu PAS, itu teman-teman harus bisa paham. Nanti tools ini hanya membantu saja teman-teman, membantu strukturnya atau prosesnya itu apa yang enak. Nanti teman-teman bisa olah lagi ke dalam eh, sesuai dengan bahasanya teman-teman yang cocok, gaya bahasanya yang cocok itu seperti apa. Jadi yang pertama ada copy.ai, lalu yang kedua ada Anyword. Anyword ini dia bukan hanya untuk membuat caption Instagram, tapi dia juga bisa membuat email, lalu bisa membuat materi tentang
campaign atau kampanye yang sedang akan dilakukan teman-teman. Nah, di contoh ini aku akan memberikan contohnya di tentang Anyword, teman-teman. Nah, di website Anyword ini nanti tampilan pertama itu teman-teman harus membuat akun websitenya ini terlebih dahulu. Nanti ketika udah bikin akun, nanti akan muncul tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini yang bisa teman-teman pilih nih, misalnya aku ingin membuat Instagram caption, ataupun aku ingin membuat di sini ada ads tentang beriklan, Facebook ads, lalu tentang eh, Google Ads. Jadi kayak gimana sih kata-kata yang oke ketika aku membuat iklan gitu. Lalu email. Email kita juga bisa di sini cara menulis newsletter itu seperti apa, misalnya seperti itu, teman-teman. Lalu ada juga menulis artikel untuk website. Di sini juga teman-teman bisa memilih blog, lalu judul yang oke itu gimana, ide yang bagus tuh gimana. Itu teman-teman bisa memilih. Nah, misalnya nih kita mau bikin akun, kita mau bikin Instagram caption gitu ya. Instagram caption kita klik. Oh ya, teman-teman di sini ada limitasinya juga, teman-teman. Jadi harus dipergunakan sebaik mungkin. Nah, nanti ketika kita sudah klik Instagram caption nih teman-teman, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini prompt itu maksudnya kamu ingin ngapain gitu. Misalnya aku ingin menjual produk roti rainbow cake gitu, atau roti pelangi gitu, dengan promo beli 2 diskon 20%. Jadi masukkan aja produknya rainbow cake, promonya apa ditulis, lalu tone of voice-nya ini di sini. Jadi tone of voice itu kayak gaya bahasamu seperti apa gitu, misalnya netral ataupun motivator ataupun yang menghibur ataupun inovator atau menyampaikan ide-ide baru gitu. Misalnya teman-teman bisa memilih di sini. Misalnya kita pilih gaya bahasa yang trendsetter gitu. Jadi tinggal diklik, nanti habis itu kita pilih formulanya kemarin yang kita udah pakai, tapi di sini hanya ada dua, ada AIDA sama PAS. Jadi di sini kita pilih AIDA misalnya gitu ya. Kita tulis di sini berapa maksimum kata ataupun karakter di sini, karakter yang kita gunakan. Di sini aku menulis 2000 karakter. Kita apply, lalu talking point atau eh, poin-poin apa yang ingin kamu tegaskan di sini. Misalnya di sini Rainbow Cake, promonya by itu diskon 20%. Lalu di sini bisa memilih target audiensnya siapa. Nah, kelemahannya lagi di website ini ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, itu kita tidak bisa memilih target audiensnya, teman-teman. Jadi ketika bahasa Indonesia, kita hanya bisa memilih audiens secara acak. Cuman kalau kita pakai bahasa Inggris, itu kita bisa membuat audiens kita tuh menyasar ke siapa. Jadi kita bisa detailin. Misalnya cake lovers nih, atau pencinta kue. Kita klik ini, kita edit misalnya gitu ya. Kita edit, kita bisa mendeskripsikan audiens kita itu siapa. Kalau kita pakai bahasa Inggris, teman-teman. Dalam captionnya nanti misalnya, oh aku ingin menarget ke semua orang, berarti aku pilih yang tidak cewek tidak cowok, tapi aku pilih ini, lalu umurnya berapa, rentang umurnya segini, apa yang mereka inginkan misalnya gitu, mereka itu tertarik kepada tentang apa, teman-teman bisa mendeskripsinya di sini, di bagian sini. Nah, kalau sudah tinggal pilih, misal ini kita karena pakai bahasa Indonesia, kita pilih audiensnya acak. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan 10, mau bikin 10 langsung bisa, mau bikin 5 langsung bisa, dan juga dan juga eh bentar. Dan nanti tinggal pilih bahasanya di sini. Bahasanya apa? Jadi misalnya pengen pakai bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia juga bisa. Nanti tinggal klik generate di sini, teman.
Nah, kita tinggal nunggu aja di sini. Kita tunggu, emang agak lama. Oke, nah di sini akan muncul beberapa ide caption yang teman-teman bisa gunakan dengan menggunakan format AIDA. Cuman di sini karena ini kan robot ya, istilahnya robot, jadi bahasanya agak kaku, jadi teman-teman harus merevisi lah, harus membaca lagi kata-kata apa yang memang sudah sesuai atau belum, gaya bahasanya teman-teman tuh eh, menyenangkan, ramah atau kaku, itu teman-teman bisa menyesuaikan lagi di dalam eh, hasilnya ini nanti gitu. Cuman ini sangat membantu ketika teman-teman bingung, aku harus ngapain nih pakai AIDA, kata-katanya apa. Nah, teman bisa melihat ini sebagai referensinya. Seperti itu teman-teman. Penggunaan dari website anyword.com. Oke, oke mungkin itu tadi website-website atau aplikasi yang biasa aku gunakan. Mungkin ada pertanyaan atau teman-teman ada rekomendasi atau mau sharing juga website-website apa yang sering teman-teman gunakan dalam proses pembuatan konten ataupun foto ataupun editing video, bisa kita sharing banget di sini teman-teman. Oke, Beli Putu, ada pertanyaan Beli? Oh, masih bisu. Ini kan aku ada dari dulu sih ada ide. Hmm. Aku aku pengen bikin baju dari lukisanku. Hmm. Ah, ini kan lukisan ini ah, satu media tuh full lukisan gitu loh. Dan Ah, ada objek di tengah-tengah gitu. oke. Nah, kebetulan aku nggak bisa ngediting pakai Adobe Photoshop atau Corel Draw. Dulu pernah sih pakai Corel Draw pakai komputer dulu, tapi itu Hmm. perusahaan spesifikasi komputernya nggak muat gitu loh. Ah, Dan itu juga ya nggak bisa juga spesifikasinya gitu. Nah, apakah ada tool atau kayak Canva bisa itu menghilangkan backgroundnya itu loh. Cuma oke. aku ngambil objek objek misalnya lukisan anjing. Hmm. Aku ngambil objek anjingnya aja, backgroundnya nggak aku ambil gitu loh untuk bikin baju gitu. Oke, bisa Mungkin bisa banget Beli. Pakai Canva pun bisa. Canva Eh, bisa. bisa, itu ada fiturnya. Nanti sebentar, aku cek di Canva-ku dulu ya. Nanti kalau bisa aku share screen sebentar. Atau kadang kalau misalnya di tempat biasanya sih setauku mungkin nggak banyak sih di tempat sablon itu ya. Kalau kita Hmm. bawa lukisan tuh bisa nggak tukarnya di ngeditin gitu, kayaknya bisa Nah, gitu. kalau di tempat percetakan itu beli, itu biasanya kita tanya dulu apakah dia menerima editing atau potong cropping gitu ya, penghapusan itu. Kalau misalnya bisa, itu kita bisa menggunakan. Cuman kebanyakan kalau di percetakan yang aku pernah itu biasanya sudah jadi produknya gitu. Nah, di Canva bisa sih beli. Sebentar ya. Kalau biasanya beli putu pakai apa beli? Untuk ngeditnya nggak belum belum coba sih pakai apa karena kan dulu sempat pakai Corel Draw dulu waktu punya komputer cuma Ya, spesifikasi komputernya nggak kuat terus ya, ya. Oke, dia. oke. Aku share screen ya. Sebentar. Nah, ini di Canva. Canva nih, misalnya ada gambar ini ya. Kita mau menghapus background-nya ini.
Nah, kita background. tinggal klik fotonya ini, Bli, lalu pilih Oh, edit foto nih. Edit foto, lalu ya. pilih background remover. Nah, dia akan Ah, otomatis menghapus backgroundnya. Jadi hanya foto anjingnya aja gitu. back remove apa? Coba ulangi lagi. Aku Di catat dulu. edit foto, lalu pilih ini, BG remover. Oh, oke. Oke. Nah, nanti kalau semisal nih, oh ternyata kakinya ikut kepotong gitu. Jadi di ini diklik lagi lalu pilih restore atau kembalikan. Nah, kembalikan nanti bisa kayak diwarnai gitulah. Nah, nanti akan muncul balik lagi seperti ini gitu. Oh iya ya. Oke. Tapi tapi untuk motong lagi itu misalnya ada rumput-rumput itu bisa itu enggak ya? Bisa. Nanti kan ini restore kan pengembalian. Nanti beli tinggal pilih Ah, erase ini, oh eh, iya. erase nanti tinggal menghapus. Tapi ini secara manual ya beli nanti dihapus lagi. Bisa. Oh, oke. Itu pro nggak ininya toolnya? Kenapa? Itu kan biasanya Canva tuh kalau ada tool-tool yang pro tuh berbayar tuh itu pro tadi apa free? Kayaknya ini sebentar ya. Nanti saya cek lagi ya, Bli. Apakah ini Heeh. gratis atau enggak? Nanti kalau misalnya berbayar, nanti aku coba kasih referensi aplikasi yang memang gratis yang bisa beli foto gunain. Oh ya, oke oke. Oke. Pro dia Kak kalau hapus background. Iya, ya, Pro ya. Iya, sepertinya Pro. Ya, bisa lewat website aja Kak. Ada Oh, yang ada website ya, ada website website remove background. remove background. Coba. Apa sih? Remove background. Oh ya. Oh, itu nanti berarti kita tinggal masukin fotonya aja ya. Nanti akan Ya, Oh, otomatis. ya itu paling atas. Yang paling ini ya. Iya, Oke. Remove.bg teman-teman. remove BG, remove Ya, BG. ya, nanti oh ini tinggal upload aja nanti otomatis menghapus. Oke. Ada lagi Oh, teman-teman yang mau sharing-sharing? oke. Izin bertanya kakak. Ya, gimana? Ya, saya kesulitan kalau download dan install Hmm, Photoshop di laptop ini. oke. Nah, terus saya tahu tuh kan ada biasa kalau kita pernah dapat softwarenya, kita ambil lewat flashnya, itu Ah, bisa kita langsung pakai tanpa kita harus install. ah, Loh. ah, oke, oke. Nah, itu ada. Kalau misalnya ketika kita dapat softwarenya dari teman, kita Hmm, copy di flash, terus kita hmm. taruh di laptop, kita pindahin di laptop, itu kita bisa pakai tanpa kita harus install. Nah, Nah, kalau tidak salah, nah, saya pernah begitu dulu. oke, itu Pernah. juga pernah beli. Cuman kan nanti takutnya mungkin foldernya hilang ataupun apa gitu ya. Jadi bisa digunakan juga kalau memang laptopnya mungkin memorinya penuh ataupun sudah RAM-nya udah nggak cukup, nanti bisa digunakan dengan cara seperti itu sih. Karena saya cari di Google tuh saya ketemu tapi susah. Untuk installnya tuh susah. Kadang dia Ya, minta apa ya, kayak kunci ya, minta ya nomor. benar. Ya, ya. Nomor kunci. Jadi Installnya agak, agak memang susah. ya. Jadi ini bisa tidak kak kalau ada seperti saya bilang tadi kakak bisa kasih softwarenya di Oke, grup nanti atau aku lewat coba saya cariin pakai. ya 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 software yang memang ya bisa dipakai. Oke, ya. siap. Ya, itu saja kak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman?
Ada lagi mungkin di hari Minggu besok teman-teman mulai belajar Canva, dasarnya Kak, Canva. Gimana beli foto? kalau misalnya kita langganan Canva sebulan itu pro-nya yang sebelumnya pro berbayar itu kita jadi gratis gitu ya Kak? Gimana? Jadi kalau kita langganan, Langganan Canva sebulan. ah, Kan kalau kita nggak oh, langganan Canva sebulan, kalau kita nggak langganan Canva kan ada tool-tool yang pro, oh yang ya ada ya. pro bayar itu. Nah setelah kita langganan Canva itu apakah kita tetap gratis yang ada apa ada title pro-nya gitu? Nah, nanti kalau kita langganan Canva, semisal 1 bulan gitu, jadi kita bisa menggunakan fitur premiumnya Canva gitu, yang pro-nya gitu. Jadi semua fitur akan kebuka, itu mungkin bisa Oh, dimanfaatin beli. Cuman kalau aku kan pernah join yang di Shopee gitu, yang dia jualan kan harganya lebih murah tuh. Nah, kejelekannya dia itu biasanya tidak ada garansi gitu loh. Jadi dia jual 1 bulan, tapi ternyata 2 minggu tuh aksesnya udah nggak bisa dipakai gitu. Memang harganya hmm. lebih murah, tapi ketika aku banyak desain di sana, terus aksesnya nggak bisa dipakai, kan yang ribet, yang susah nanti aku sendiri gitu beli. Jadi aku harus ngulang semua desain, makanya aku mending bayar 95.000, cuman desainku nggak hilang gitu loh. Dan mungkin semisal nih, beli Putu bayar yang 95.000 nih, yang langsung ke Canva-nya langsung ya, bayar sembilan puluh Hmm. lima ribu. Nanti beli bisa ngajak teman-teman beli, jadi nanti bisa dibagi gitu loh, biayanya bisa dibagi. Jadi kan lebih tahu gitu ya. Jadi yang mengontrol akun Canva kita tuh kita sendiri gitu. Kalau dari aku sarannya seperti itu. Cuman kalau memang ingin mencoba terlebih dahulu, yang gabung ke timnya orang itu bisa banget pakai, mungkin cari di sosial media ataupun di Shopee, mungkin bisa menemukan harga yang lebih murah gitu. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau tidak ada, mungkin aku bisa kembalikan ke tim The Network, beli Kadek. Terima kasih semuanya. Mungkin nanti kalau ada yang tanya aplikasi apa yang bisa bagus untuk editing dan lain sebagainya, bisa japri ke tim The Network, nanti bisa diteruskan ke tim trainer. Nanti aku bantu jawab teman-teman. Terima kasih semuanya.